Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Jumat 21 November 2025. Kita belajar dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 6. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel. Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini, bahwa Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera. Seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan, Allahmu, telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan, Allahmu, menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah, bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan, Allahmu, memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Tema kita, bukan kuatku, tetapi Tuhanku. Mengandalkan kekuatan dalam menghadapi musuh yang besar sering menimbulkan ketakutan dan perasaan minder serta pesimis. Namun, memperoleh kemenangan sering sekali menjadikan seseorang menjadi pongah. Hal inilah yang diperingatkan Musa kepada bangsa Israel saat menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan untuk masuk menduduki bangsa yang lebih besar dan lebih kuat, dengan kota-kota besar yang berkubu sampai ke langit. Orang-orangnya besar dan tinggi, khususnya suku Enak. Tidak ada orang yang mampu bertahan menghadapinya. Hal itu menimbulkan ketakutan, keraguan, dan pesimistis bagi bangsa Israel ketika mereka mengandalkan kekuatannya. Musa membesarkan hati bangsa Israel supaya mereka optimis dalam menghadapi musuh yang besar dan tinggi serta kubu-kubu kotanya dengan mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel harus yakin bahwa Tuhan akan berjalan di depan mereka laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan dan menundukkan musuh mereka, serta memampukan bangsa Israel menghalau dan membinasakan musuh mereka. Mereka tidak berorientasi kepada kekuatan musuh, melainkan kepada Tuhan dan menempatkan Dia sebagai yang terdepan. Musa juga melarang bangsa Israel pongah setelah mengalahkan musuh mereka. Jangan mereka berkata dalam hatinya, karena kebenarankulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Bukan karena kebenaran mereka dan ketulusan hati mereka, tetapi karena Tuhan itu sendiri. Sesungguhnya bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa Israel harus sadar diri di hadapan Tuhan sehingga mereka dapat menjadi bangsa yang rendah hati. Janganlah takut dan gentar dalam menjalani tantangan kehidupan. Tetaplah optimis karena kita memiliki Allah yang maha kuat dan dahsyat yang memampukan kita untuk menghadapinya. Bukan kuatku, tetapi Allahkulah yang hebat. Allahku menang. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami boleh bangun kembali pagi ini dan kami siap mengerjakan tugas-tugas kami. Dalam hidup kami sering mengalami banyak keberhasilan. Dan karena itu kami menjadi sombong, kami menjadi angkuh. Namun firman-Mu pagi ini mengingatkan kepada kami bahwa bukan karena kuat kami, tetapi karena Tuhan yang sudah memberkati kami. Karena itu, berkati kami untuk mampu senantiasa rendah hati, mengakui bahwa kami tidak akan memiliki apapun tanpa Engkau. Engkau yang memberikan kepada kami keberhasilan. Engkau yang membuat kami mampu menyelesaikan setiap masalah kami karena Engkau menolong kami. Kami mau sambut hari ini di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.